Ketua Dewan Adat Suku Betew Kafdarun yang mendiami Kepulauan Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat Yan Mambrasar menanggapi dan mendengar isu yang berkembang di publik tentang hasil penetapan pansel berkaitan dengan seleksi anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya pada Senin tanggal 26 Juni tahun 2024 di Kantor Peradilan Adat Provinsi Papua Barat Daya Jalan Pendidikan Kilometer 8 Kota Sorong. Kami menyatakan mendukung hasil dari penetapan yang dilakukan oleh MRP Provinsi Papua Barat Daya di mana kita lihat bersama bahwa pansel sudah bekerja semaksimal mungkin dan telah menghasilkan hasil yang kita sudah lihat dan dengar bersama-sama bahwa khususnya Kabupaten Raja Ampat itu sudah ditetapkan dan mewakili semua suku-suku yang ada di Raja Ampat antara lain suku Warno dan suku Maya. Menanggapi dan mendengar isu yang berkembang tentang uji publik tentang hasil penetapan pansel berkaitan dengan seleksi anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya, kami dari suku Betew Kafdarun menyatakan mendukung hasil dari penetapan yang dilakukan oleh pansel Provinsi Papua Barat Daya, di mana kita lihat bersama bahwa pansel ini sudah bekerja semaksimal mungkin dan telah menghasilkan hasil yang kita sudah lihat dan dengar bersama, bahwa khususnya Kabupaten Raja Ampat itu sudah ditetapkan dan mewakili semua suku-suku yang ada di Raja Ampat, antara lain dari Betew Kafdarun, dari Warno, kemudian dari Maya, dari Matbat. Ini wakil-wakil masyarakat adat, agama, dan perempuan sudah terakomodir dalam hasil yang dilakukan oleh pansel Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Dan kami menerima itu. Khususnya di Raja Ampat tidak ada lagi pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka sudah menerima hasil ini. Kalau kita lihat beberapa hari yang terakhir ini terjadi, itu adalah kepentingan pribadi orang per orang, hanya untuk keinginan mereka sendiri, bukan mewakili masyarakat adat di Kabupaten Raja Ampat. Orang Raja Ampat yang ada di sana, masyarakat adat sudah menerima itu. Dan mereka tidak permasalahkan apa yang dilakukan atau dihasilkan oleh pansel Provinsi Papua Barat Daya. Ini dari saya selaku Ketua Dewan Adat Suku Betew Kafdarun. Mungkin kita akan dengar juga dari masyarakat adat yang lain. Yang dari Warno ada hadir hari ini, mereka juga akan memberikan pernyataan-pernyataan seperti apa kami lakukan. Hal ini disampaikan juga oleh Sekretaris Umum Lembaga Adat Wardo Kabupaten Raja Ampat Niko Mayor menanggapi isu yang berkembang dalam hal ini seleksi MRP yang sudah ditetapkan atau disahkan oleh pansel. Menurut kami itu sudah sangat baik sesuai dengan undang-undang dan peraturan gubernur yang telah ditetapkan sehingga kami apresiasi kinerja pansel yang telah melakukan seleksi dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang. Menanggapi isu yang berkembang dalam hal ini seleksi MRP yang sudah ditetapkan atau disahkan oleh pansel, menurut kami itu sudah sangat baik sesuai dengan undang-undang dan pergub yang telah diturunkan, sehingga kami apresiasi sekali kinerja pansel yang telah melakukan seleksi dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, oleh sebab itu kami dari suku Wardo yang ada di Kabupaten Raja Ampat menyatakan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini pansel MRP Papua Barat Daya yang sudah menyelesaikan tugasnya, sehingga hari ini hasil yang telah disahkan kami mohon agar segera dapat ditetapkan untuk pelantikan segera dilakukan. Karena dari setiap suku yang ada di Raja Ampat sudah representasi untuk mewakili semua suku yang ada, sehingga di Raja Ampat kami anggap sudah aman seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Das Betkaf, bahwa kami di Raja Ampat sudah tidak ada lagi persoalan terhadap penetapan hasil pansel yang sudah dikeluarkan. Nah, oleh sebab itu saya pikir demikian dari kami Lembaga Adat Wardo. Atas kerjasama dari semua suku yang ada, kami menyampaikan terima kasih.
Mantan Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Philip Mayor menyikapi kondisi terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan intervensi terhadap pemilihan MRP Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini menurut kami dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sudah disebutkan dalam pansel yang dimaksud harus dicantumkan dalam Peraturan Gubernur. Terhadap pemilihan Majelis Rakyat Papua Barat Daya maupun provinsi-provinsi lain yang ada di tanah Papua. Nah, ini menurut kami bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sudah secara eksplisit disebutkan di sana, artinya bahwa dalam pasal yang dimaksud itu adalah harus dicantumkan di dalam Peraturan Gubernur ataupun peraturan pelaksanaan lainnya, sehingga dalam proses pelaksanaan tahapan Majelis Rakyat Papua itu pada saat pemilihan itu, tahapan itu harus dilakukan, dan secara tidak sadar bahwa tahapan itu sudah dilakukan oleh panitia pelaksana baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi, itu sudah berjalan, sudah dilakukan. Kalau kita mencermati jadwal yang sudah dikeluarkan, itu sudah ada proses yang terjadi di sana. Salah satunya adalah uji publik. Namun mungkin itu tidak dilakukan secara terbuka oleh panitia pelaksana atau panitia pemilihan yang ada di kabupaten kota maupun yang ada di provinsi, sehingga kementerian merasa bahwa ini sesuatu yang mungkin belum dilakukan, padahal ini sudah dilakukan, dalam jadwal itu sudah dilakukan. Dan ini baru terjadi dalam proses pemilihan Majelis Rakyat Papua, baru terjadi kali ini setelah hasil ditetapkan oleh panitia pemilihan Majelis Rakyat Papua, baru Mendagri atau pihak-pihak di Jakarta mencoba untuk mengintervensi hasil. Nah, ini baru terjadi. Kita berharap bahwa Jakarta tidak boleh mengintervensi hasil panitia seleksi karena itu sudah final, dan mau tidak mau secara hukum ini harus ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur, baik itu Gubernur Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan untuk disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini perintah undang-undang, perintah Peraturan Pemerintah 54 dan juga turunannya, entah itu peraturan daerah khusus atau pergub, itu harus dilaksanakan oleh Pak Gubernur. Tidak bisa buka lagi ruang. Sekarang kalau buka ruang, ternyata bahwa ada komplain atau ada kontra dari masyarakat, siapa yang mau mengubah hasil dan siapa yang mau bertanggung jawab secara hukum? Ini kan tidak ada. Pansel mendapat delegasi khusus dari undang-undang untuk bertanggung jawab atas hasil. Sehingga kalau besok ada komplain dan ada perubahan, Pansel angkat tangan. Kami sudah serahkan hasil kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi kami berharap bahwa kami apresiasi kinerja Gubernur, baik Gubernur Papua Barat Daya, dan kami berharap bahwa jangan sampai hasil ini masuk angin. Karena ini sudah prosedural, sangat prosedural, dan itu sudah sesuai dengan aturan main. Begitu panitia seleksi atau panitia pemilihan provinsi menetapkan hasil, maka yang bisa menggugurkan adalah hakim PT UN. Artinya kalau ada gugatan dari pihak-pihak yang merasa bahwa dirugikan, larinya ke ranah hukum. Tidak bisa dengan menguji publik, kemudian uji publik itu membatalkan hasil, itu tidak ada dalam proses yang terjadi dalam hukum tata negara di Indonesia, tidak ada. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa Pak Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam Peraturan Pemerintah 54 maupun Pergub Nomor 3 Tahun 2023, mari laksanakan kewenangan untuk menindaklanjuti hasil ini untuk kementerian mengesahkan dan melakukan pelantikan terhadap anggota terpilih. Jangan lagi kita membuat sesuatu yang nanti membuat keributan dan segala macamnya di daerah. Jadi saya pikir dari aspek mekanisme dan aturan seperti itu, mengapresiasi kinerja Pansel sangat baik sekali, sangat baik. Hasil yang sudah ditetapkan, kita berharap bahwa Gubernur harus melaksanakan secara baik sesuai dengan aturan main, menindaklanjuti hasil ke Jakarta untuk kementerian segera menetapkan hasil dalam bentuk surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya, kemudian persiapan untuk pelantikan.